Oke, halo guys, balik lagi ke channel gua. Hari ini kita mau bahas singkat soal saham BBCA ya. Langsung aja, ini kita udah di chart BBCA ya, Bank Sentral Asia Tbk. Kalau kita lihat sih si BBCA dari bulan Mei ya sampai sampai di 8 Agustus sempet kondisi bearish ya dia. Sini nih, turun terus. Nah, kalau kita lihat untuk kondisi yang sekarang, di periode sebelumnya, sebelum lonjakan harga yang ini, yang di candle hijau gede ini, kita bisa lihat kalau si harga BBCA ini bergerak di bawah garis tengah ya, di middle bandnya nih, yang ini nih. Terus kita juga bisa lihat ini cenderung deket atau nyentuh si lower bandnya nih, lower band yang di bawah sini. Nih rata-rata nyentuh sini nih. Ya kalau kayak gini ini nunjukin kalau adanya tren turun ya, atau konsolidasi di rentang harga yang lebih rendah. Kalau kita lihat kayak gini tuh, dia di bawah sini, dia lama-lama makin rendah ke bawah. Kemudian kalau lonjakan yang di candle hijau ini, ya ini nunjukin lonjakan harganya cukup signifikan. Jadi si harga ini nembus upper band yang di atas ini. Garis hijau yang di atas ditembus sama si candle hijau ini. Nah ini sinyalnya cukup kuat ya. Jadi ini nunjukin kalau momentum belinya cukup kuat sama mendadak juga nih. Candlenya panjang, terus nembus batas si upper band. Nah itu indikasinya harganya geraknya jauh di atas rata-rata. Cuman ada potensi overbought. Jadi walaupun dia sinyalnya bullish, candle yang hijau ini yang nembus si upper band ini kan cukup ekstrim ya. Jadi ya indikasinya si BBCA ini kondisinya overbought dalam jangka yang pendek ya. Terus kalau untuk Bollinger Bandnya ini, kalau kita lihat mulai melebar ya, atas bawah nih upper sama lowernya. Jadi mesti diperhatiin kalau lonjakan harga ini bikin si Bollinger Bandnya itu mulai melebar nih. Jadi di upper sama lower bandnya ini mulai membesar. Ya, ini nunjukin kalau volatilitasnya lumayan signifikan. Nah, kalau untuk Bollinger Bandnya kita bisa bilang secara keseluruhan ini grafiknya nunjukin kalau ada lonjakan harga saham BBCA ini cukup kuat ya. Jadi ngedorong si harganya ini keluar dari Bollinger Band yang di upper band. Keluar dari upper bandnya si Bollinger Band ya. Terus kalau untuk pelebaran band ini, ya tandanya volatilitasnya meningkat ya. Jadi meskipun ini sinyal positif ya mesti hati-hati juga karena pergerakannya yang ekstrim nih di sini. Terus kalau kita lihat untuk RSI-nya ya. Untuk RSI-nya di sini skornya 67,1. Ya bisa dibilang ini indikasinya BBCA lagi banyak dibeli ya. Dan mungkin ada potensi koreksi atau konsolidasi dalam waktu dekat. Terus kalau kita lihat untuk volumenya,
ini ada peningkatan volume di 11 sama 12 Agustus ya, sini sama di sini. Dan konfirmasinya kenaikan harganya didukung sama minat beli yang kuat dari si investor nih. Jadi ngebuat sinyal kenaikan ini jadi lebih valid ya di tanggal kemarin nih. Nah, tapi di hari ini volumenya kalau kita lihat ini volumenya merah ya, volumenya merah di atas garis biru. Ya, ini bisa dibilang tekanan jualnya cukup besar dan peluang koreksi jangka pendek ya. Jadi peluang koreksi jangka pendek. Untuk si MACD-nya ini kalau kita lihat untuk garis MACD birunya ini udah motong garis sinyal merah nih. Dimulainya itu dari sekitar awal Agustus ini nih. Udah mulai memotong ya, sampai sekarang udah mulai kelihatan nih garis birunya ke atas. Ya, ini bisa disebut golden cross ya. Jadi sinyal belinya cukup kuat. Yang indikasinya ini potensinya tren naik yang baru. Sini. Terus kalau kita lihat buat histogramnya juga mulai membesar di atas garis 0. Ya, konfirmasinya ini momentum kenaikannya lagi berlangsung ya. Nah, buat skenario-nya mungkin ya buat jangka pendek kenaikannya bakalan berlanjut, cuman mungkin ada potensi koreksi sehat jangka pendek aja. Ya, kalau hari-hari berikutnya misalnya MACD-nya golden cross terus volumenya juga tinggi, ya tren naiknya masih cukup kuat ya. Cuma perhatiin juga buat RSI-nya kalau udah hampir deket level overbought ya. Ya ada kemungkinan ini terjadi koreksi sehat aja sih. Atau mungkin bisa ke fase konsolidasi. Sideways ya di jangka waktu pendek. Karena kalau kita lihat di order booknya di sini dominan antri sell ya. Kalau skenario berikutnya ya mungkin trennya lanjut naik, lanjut bullish tanpa koreksi. Jadi kalau ada sentimen positif buat si BBCA ini, terus ada berita fundamental yang cukup kuat, ya bisa jadi si BBCA ini bisa terus naik. Jadi meskipun RSI-nya nanti sampai di area overbought juga gitu. Kalau kita lihat untuk proxumnya, coba kita cek. Di 13 Agustus ya ini proxumnya, ini top 3 bayarnya si BK, KZ sama RX. Untuk BK ini top 1 buyer ya. Dia net buy-nya 185 M. Terus ada KZ ini 96 M, RX ada di 73,4 M. Terus kalau kita lihat top 3 sellernya di sini ada AK, CC sama XC ya. Si AK ini top 1 seller ya. Dia net sell-nya 201 M. Kalau CC ini 42,1 M, XC-nya 38 M. Nah, kalau kita lihat lagi di sini BK ini ya kan BK ini dia kode broker sekuritasnya JP Morgan ya. Ini kemungkinan besar dia adalah pembeli asing ya, kemungkinan. Nah, kalau top 1 seller ini kan si AK ya. Kalau AK ini UBS Sekuritas. Kalau kita lihat secara keseluruhan untuk broker summary ini, ya tekanan jual paling kuat itu dari si AK ya, si AK ini. Tapi tekanan jual kuat itu berhasil diimbangi sama buyer yang kuat juga, terutama BK sama KZ ya. BK sama KZ.
Jadi si BKKJT ini juga yang ngedorong si BPCA buat naik hari ini ya. Terus kita lanjut untuk lihat order booknya. Nah, di sini untuk order booknya si BBCA ini untuk harga penutupannya di 8.925 ya. Naik, penutupannya naik di 75 poin ya, plus 75 poin. Untuk persentase kenaikannya hampir 1% ya, di 0,85%. Kalau kita lihat ini untuk opennya ya, untuk harga pembukaan hari ini itu di 8.975, tertingginya 8.975 juga, terendahnya di sini ada di 8.725, harga kemarin di 8.850. Untuk foreign di sini kalau kita lihat foreign buy-nya si asing 874 M ya. Terus foreign sell-nya di sini 598 M. Total lot yang diperdagangin hari ini itu 1,29 juta lot ya. Total nilai transaksinya 1.144 M atau 1 triliunan ya buat hari ini. Harga rata-ratanya di 8.868. Frekuensinya 31.998 kali. Kalau kita lihat bid dan overnya di sini dominasinya lebih dominan ke overnya ya. Jadi lebih didominasi sama overnya. 743.473 lot. Sedangkan bidnya 350.902 lot. Jadi terlihat jelas kalau jumlah lot di antrian jual atau over ini jauh lebih besar daripada antrian bid belinya ya. Jadi ya indikasinya tekanan jualnya cukup kuat, tapi data foreign buy sama foreign sell ini nunjukin kalau net foreign buy-nya itu sebesar 276 M ya. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari sini. Foreign buy dikurang aja sama foreign sell. Dapatnya 276 M. Nah, 276 M ini mungkin yang mendukung kenaikan harga BBCA hari ini ya. Terus kalau kita lihat lagi untuk order booknya, ini antrian jualnya atau over di sini sangat tebal ya. Ada 44.537 lot di harga 8.925. Ya ini bisa jadi resisten sementara yang agak sulit buat tembus nih ya. Skenario jangka pendeknya kalau kita lihat dari data-data ini ya mungkin potensinya lebih ke konsolidasi atau sideways ya. Karena yang pertama momentum positifnya dari net foreign buy yang kuat. Terus kedua kalau kita lihat ada antrian jual yang cukup tebal nih. Di harga 9.000 kalau kita lihat di sini ada 111.734 lot ya. Ini bisa dibilang untuk kenaikannya tantangannya agak berat. Cuman ya untuk jangka panjang oke lah buat dicicil atau DCA kalau nggak mau ribet ya buat si BBCA ini. Itu sih. Ya paling untuk bahas singkatnya kayak gitu dulu aja guys. Oke, thank you, see you.